Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita manga Rogoni Sonete Isekai de Hachimanmai no Kinka wo Taimasu. Lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton dulu animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuzo. Beberapa hari setelah interview, di dalam sebuah ruang tamu di rumah Bansoan Viscontes Yamano, Misoha mengadakan pertemuan lagi dengan Pak Pedagang dan Pak Prajurit Bayaran untuk membicarakan lanjutan pembahasan yang telah dibahas di pertemuan beberapa hari yang lalu. Misoha pun memulai pembicaraan dengan berkata, "Aku minta maaf telah membuat Anda menunggu lama. Meskipun untuk pedagang dan tentara bayaran, waktu adalah uang." Si Pak Prajurit Bayaran pun menjawab, Tidak perlu terburu-buru. Itu akan mempengaruhi masa depan kami juga. Kami bersedia menunggu beberapa hari lagi." Si Pak Pedagang pun ikut menjawab, Itu benar." Si Misoha pun merespon jawaban tersebut dengan berkata, "Baiklah, bagaimana jika kita membahas tentang pekerjaan? Pertama-tama, aku akan berkonsultasi dengan Petsan tentang barang dagangan dan pajak." Si Petsan pun merespon perkataan si Misoha tersebut dan menjawab, "Baik, terima kasih banyak." Si Petsan pun mengambil dan membuka sebuah peta. Si Petsan pun mulai berbicara dan menunjukkan sebuah peta kepada Misoha dan berkata, "Pajak bervariasi tergantung pada wilayah karena perbedaan kondisi antara jalur perdagangan dan daerah." Si Misoha pun merespon perkataan si Petsan dan berkata, "Ya, itu normal." Si Petsan pun melanjutkan penjelasannya lagi dengan berkata, "Sebagai contoh adalah wilayah tetangga." Di saat Petsan menjelaskan tentang masalah pajak, si Misoha pun berpikir sambil memegangi dagunya dan berkata dalam hati, "Aku membutuhkan kondisi yang lebih menguntungkan untuk menarik Petsan ke wilayahku daripada ke wilayah Bozes, tempat dengan kondisi politik yang bagus. 20% dari total penjualan. Semakin jauh, semakin tinggi biaya transportasi dan semakin tinggi harga produk. Rakyatku masih miskin. Lebih baik aku membuatnya murah demi mereka." Si Petsan pun masih melanjutkan penjelasannya dan berkata, "Rute dagang saya adalah dari ibu kota ke wilayah Bozes dan dari sana ke wilayah Yamano dan kemudian kembali ke ibu kota. Karena saya juga melintasi kota dan desa di sepanjang jalan. Ketika saya datang ke sini, beberapa barang saya mungkin telah terjual. Jadi, saya hanya memiliki barang yang tidak terjual dan beberapa barang yang dibeli dari kota di sepanjang jalan. Dan saya pergi melalui rute yang sama. Saya benci memiliki barang sisa dari kota-kota dalam perjalanan kembali." Misoha pun menatap Petsan dan bergumam, "Hemu." Dan berkata dalam hatinya, "Tidak ada yang ingin membawa barang yang tidak terjual untuk waktu yang lama, membuang-buang ruang untuk barang lain rusak atau diserang oleh bandit. Ya, tentu saja. Kecuali dia dapat yakin bahwa dia akan menghasilkan banyak keuntungan. Akan sulit baginya untuk membawa produk bagus ke wilayahku. Karena ini bisnis, dia bahkan mungkin menjual dengan harga tinggi.
Jika aku membuat pajak terlalu murah, pendapatan pajak wilayahku tidak akan meningkat. Aku perlu menyeimbangkan dengan wilayah lain juga, jadi itu tidak terlihat konyol. Si Mesoha pun telah membuat keputusan dan berkata kepada Petsan, pajak penjualan akan menjadi 20%, dan tentang barang yang tidak terjual, yang tidak ingin Anda bawa pulang, bagaimana dengan komision sale? Karena penjualan dilakukan di toko kami, tidak ada toko atau personil yang diperlukan. Dengan kata lain, tanpa beban biaya. Dan juga, aku akan menunjukkan kepada Anda barang-barang yang dibuat di ruang kerja rahasia saya. Tidak diragukan lagi kalau Anda akan mendapat keuntungan. Petsan dapat mendaftarkan segala jenis produk dengan biaya komisi. Si Petsan pun merespon perkataan si Mesoha dengan ekspresi terkejut, mata terbelalak, dan berkata, Mesoha yang melihat reaksi terkejut Petsan berkata kepada Petsan, apakah itu mengejutkan memiliki kondisi yang bagus? Setelah Mesoha berkata seperti itu, Mesoha pun berpikir dan berkata dalam hatinya, tentu saja pajak lebih murah daripada wilayah Bozes, tetapi itu harus benar-benar menarik. Kalau semua barang yang tidak terjual dapat diuangkan tanpa biaya tambahan, lagi pula tidak mungkin baginya untuk menjual produk-produk yang tidak bisa dijual dalam beberapa hari pada perjalanan kembali. Dan dalam perjalanan pulang, ia ingin memuat banyak produk untuk dijual di ibu kota. Tidak ada gunanya membawa mereka kembali ke ibu kota. Jika dia bisa menjual semua produknya, dia tidak perlu berhati-hati untuk barang yang tidak terjual dan memiliki lebih banyak ruang. Dalam hal itu, ia bahkan mungkin menyimpan barang-barang yang agak aneh yang ia beli dari ibu kota untuk wilayah Bozes dan wilayah Yamano. Dia bahkan bisa membawa produk yang lebih baik dari biasanya, mungkin. Apalagi commission sale tanpa beban biaya tambahan, itu seperti memiliki cabang di wilayahku. Si Petsan pun dengan ekspresi senang dan penuh semangat berkata, saya sangat setuju dengan kesepakatan ini. Si Mesoha pun merespon perkataan si Petsan dengan sedikit tersenyum, mata berbinar-binar penuh semangat, dan berkata dalam hatinya, ya, tentu saja, ruang kerja rahasia itu bohong. Aku akan mendapatkannya dari toko 100 yen, termasuk barang-barang yang tidak dijual di Toserbaku di ibu kota. Jika ini meningkatkan pendapatan yang cukup, jumlah pengunjung ke wilayah Yamano akan meningkat secara dramatis. Jumlah pendatang juga dapat meningkat. Namun, ini hanya kenaikan sementara. Aku perlu mengembangkan produk menarik yang dibuat di wilayah ini sesegera mungkin, sehingga aku tidak perlu terlalu banyak berkeliling. Oh, hal pertama adalah membuat toko yang langsung dikelola oleh tuan tanah. Si Mesoha pun berkata kepada Petsan, aku akan berdiskusi dengan para warga tentang apa yang ingin kami beli dari Anda dan membawanya ke wilayahku. Dengan kata lain, pertemuan tentang barang pesanan. Pada saat yang sama, aku juga akan berdiskusi tentang jumlah kunjungan. Si Petsan pun merespon perkataan si Mesoha dan berkata, dimengerti. Si Mesoha pun menatap seseorang yang ada di sebelah Petsan dan berkata, selanjutnya, Williamson. Si Williamson pun merespon perkataan si Mesoha dan berkata, ya. Si Mesoha memulai pembicaraan dengan Williamson dan berkata,
berapa banyak kekuatan pertahanan yang kita butuhkan. Si Williamson merespon perkataan si Mesoha dan berkata, "Tidak, aku tidak bisa mengatakan apapun karena itu tergantung pada serangan musuh. Namun secara geografis, ini bukan wilayah di mana negara-negara lain menyerang. Jadi, musuh kita hanyalah sekelompok monster atau bandit." Si Mesoha merespon perkataan si Williamson dan berkata dalam hatinya, Seingatku, populasi wilayah Yamano adalah: pertama, kota ini memiliki 260 penduduk. Kedua, 3 desa pedalaman dengan total 210 penduduk. Ketiga, 2 desa penggunungan dengan total 79 penduduk. Keempat, 1 desa nelayan dengan total 47 penduduk. Total 676 orang. Itu cukup kecil sebagai wilayah seorang Viscount. Tidak, aku yang menginginkannya sendiri. Itu awalnya kan wilayah seorang Baron. Bagaimana caraku melindungi wilayah ini? Setelah Mesoha memikirkan semua hal tersebut, Mesoha pun berkata kepada Williamson, "Haruskah kita membawa prajurit dari tempat lain? Atau lebih baik kita merekrut dari penduduk kota?" Si Williamson pun merespon perkataan si Mesoha dan berkata, "Mungkin menyewa prajurit di ibu kota kerajaan itu bagus, tapi akan mahal karena tempat ini adalah pedesaan yang jauh. Mereka tidak memiliki saudara di sini, dan yang paling penting adalah masalah dengan kesetiaan." Si Mesoha merespon perkataan yang dikatakan oleh Williamson barusan dengan bergumam, sambil berpikir memegangi dagunya dan berkata dalam hatinya, "Mereka mungkin akan mencoba melarikan diri di saat situasi yang gawat, dan mereka juga bisa menjadi bandit. Dan karena mereka bukan dari sekitar sini, bahkan jika mereka membunuhku, mengambil semua uang dan melarikan diri, mereka tidak akan mudah tertangkap. Tidak ada investasi yang layak. Baiklah, aku akan melatih prajurit dari wilayah ini. Itu juga akan bisa menjadi lapangan pekerjaan. Aku akan meminta Williamson untuk melatih mereka. Tetapi aku perlu sebuah persiapan untuk mereka agak berguna." Si Mesoha pun melihat ke arah Williamson, lalu terlintaslah sebuah ide di kepalanya dan berkata dalam hatinya, "Oh, itu dia." Mesoha pun dengan ekspresi semangat berkata kepada Williamson, "Williamson, Anda akan dipekerjakan sebagai komandan tentara Yamano. Pasukan kita terdiri dari 1 komandan dan 4 wakil komandan, total 5 orang. Selain itu, kita akan selalu memanggil 36 orang keluar dari kota untuk bekerja di bidang keluarga dan dinas militer sementara. Untuk mendapatkan shift kerja, tolong latih sekitar 200 orang yang cocok untuk dinas militer sampai batas tertentu. Setelah itu, aku akan memilih beberapa orang untuk menjadi prajurit tetap." Si Williamson pun terkejut setelah mendengar perkataan Mesoha barusan dan berkata, Mesoha melanjutkan perkataannya lagi dan berkata, "Williamson akan melatih mereka teknik dasar menggunakan senjata. Tapi tentu sebelum itu, jika Anda bisa, tolong utamakan untuk melatih fisik mereka dan harga diri mereka sebagai prajurit." Si Williamson pun semakin terkejut dengan perkataan yang dikatakan Mesoha barusan dan berkata, Lalu Mesoha pun
menatap William Sun dengan mata berbinar, penuh semangat dan penuh harap. Mesoha melanjutkan perkataannya lagi dan berkata, "Ya, kita akan mulai dengan prajurit rakyat. Aku tidak memiliki banyak orang, jadi aku tidak bisa mempertahankan banyak prajurit permanen. Namun, hanya dengan beberapa prajurit permanen, kita bahkan tidak mampu untuk membuat shift kerja dan memberi hari libur, apalagi pertempuran defensif. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mengalokasikan kewajiban singkat untuk bisnis, keluarga, dan dinas militer dalam sistem shift. Targetnya adalah laki-laki dewasa, tidak termasuk orang yang sakit dan lain-lain, dan mereka yang hanya memiliki sedikit pengaruh pada bisnis keluarga mereka. Setelah jangka waktu tertentu, mereka akan digantikan oleh grup berikutnya. Ini tidak akan berdampak besar pada produksi kita. Karena itu, langsung dari orang-orang itu sendiri. Beban di sisi tuannya kecil. Aku hanya akan menyiapkan makanan untuk mereka." 36 prajurit biasa dibagi menjadi 4 skuad yang terdiri dari 9 orang. Setiap skuad dibagi lagi menjadi 3 grup dengan masing-masing 3 orang. Rencana alternatif dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang, dan 1 orang akan mengarahkan keempat tim sebagai kapten. Ketua dari keempat skuad akan menjadi 4 wakil kapten, dan komandannya adalah William Sun. Aku juga bermaksud membuat wanita belajar cara menggunakan senjata. Bahkan, jika mereka tidak secara aktif bergabung dalam pertempuran, lebih baik bagi wanita untuk memiliki langkah pertahanan diri. Dan dengan itu, aku akan mengandalkan kalian berdua di masa depan nanti." Si William Sun pun melihat ke arah Mesoha sambil berkata, "Giz, ternyata penampilan bisa menipu." Si Petsan yang mendengar perkataan dari si William Sun pun merespon dan berkata, "Kamu benar." Akhirnya Petsan dan William Sun pun pulang. Setelah Petsan dan William Sun pulang, Mesoha pun tersenyum lega sambil menyilangkan kedua tangan di pinggangnya dan berkata, "Baiklah, kemudian pertama-tama aku harus membuat daftar keluarga dan manajemen. Seharusnya ada banyak masalah, tetapi aku bisa melakukannya dengan laptop yang aku bawa. Aku harus kembali ke ibu kota dan memutuskan bagaimana menangani toserbaku. Aku harus kembali ke Jepang untuk membeli lebih banyak barang setelah berkonsultasi dengan para wargaku." Seketika, Mesoha teringat sesuatu dan berkata, "Sibuk sekali. Ini seharusnya berjalan dengan santai. Bagaimana jadinya bisa seperti ini? Aku menuai apa yang aku tabur. Apakah itu?" Videonya cukup untuk sampai di sini ya. Kita akan lanjutin pembahasannya di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar aku bisa lebih bersemangat membuat video pembahasan untuk kedepannya. Soreja, mata nih.